Okay, good day, students. Today we will have presentation. So your turn will be explained. Module 1. Alright, please give applause for Mbak Desti. Alright. Ayo. Bukannya ini ya suruh. Itunya mana? Apanya? Presentasi. It's okay. Ya, dia pakai itu. Oh, makanya. She use that. Makanya gue bilang. Hi friend, my name Desti Kurniawati. Today, aduh lupa lagi. Today I want to presentation little ya judulnya little scanning. Ya Allah deg-degan loh. Walaupun scanning is a quick reading strategy that is not all text content are read. Jadi dijelaskan di sini itu adalah scanning itu ya jangan ketawa ya. Scanning itu strategi membaca cepat dan semua teks itu tidak dibaca. Jadinya yang penting itu yang penting aja, tapi seluruh teksnya ini tidak dibaca, keseluruhan tidak dibaca gitu. Oke. Scanning used to get specific or special information. Itu scanning itu lebih spesifik dan spesial itu. Maksudnya tuh kayak mencari yang penting-penting gitu. Yang penting di dalam Such as seperti contoh? seperti contoh misalnya kita mencari sebuah ada artikel gitu misalnya ya. Terus kita mencari yang penting yang lebih penting apa yang kita tuju gitu. Ya pentingnya apa? Maksudnya contoh kan harus dikasih contoh. Contohnya misalnya gini Mencari ya. apa? Wait, it's better she explain it first, and then if you have any question, you can ask her. Okay? Just explain first. It's okay. Go on. Go ahead. Go ahead. Scanning characteristic of a special characteristic of scanning. Number 1, you should to share for keydrum. Digunakan untuk mencari kunci. When you know what you are looking for, can you talk text to find the information needed. Number 3, good to ask when determining whether a score will have the answer you are looking for. How to scan. Share for the keyword. Itu artinya kita tuh mencari kata kunci. Artinya dalam artikel itu kita mencari yang kuncinya aja gitu, apa yang kita mau cari gitu. Terus move quickly over the page. Kita tuh langsung mencari ke halamannya, jadi nggak usah berbelit-belit gitu mencari lebih cepat gitu melari ke halamannya yang kita tuju gitu. Lebih cepat lah menuju ke halaman-halaman yang akan kita tuju. Misalnya kita akan mencari biro jodoh, jangan kita berbelit di depan itu tentang yang lain, kita langsung menuju ke halaman yang ditentukan biro jodoh itu. Less reading and more sharing. Kurangi membaca dan lebih banyak mencari. Jadi misalnya dalam teks kayak gini ya, kita tuh nggak usah membaca semuanya, jadi kita tuh lebih banyak mencari apa yang kita cari gitu. Misalnya kita mau mencari apa, lebih scanning tuh lebih cepet. Aduh, ribet ya. There are some types of scanning. Nah, scanning ini ada beberapa macam ya. Mungkin yang aku tahu sih ada 5, tapi yang sering dijelaskan itu 4. Jadi ada beberapa scanning gitu loh, tipe scanning itu biasanya tuh kalau aku tahu tuh ada 5 bentuknya, tetapi di dalam buku yang dulu yang kita pernah pelajarin itu ada 4. Jadinya pertama itu kita scanning brosur. Scanning brosur adalah scanning brochure is looking a specific information on brochure on advertisement in the newspaper. Jadi scanning brosur ini kita melihat di brosur atau di koran gitu. Kayaknya brosur brosur makanan gitu.
misal brosur makanan itu ada diskonnya pada hari apa, tanggal apa gitu. Jadi kita tuh lebih ke brosur itu. Misalnya hotel itu ada diskon milingnya tuh dari apa, tanggal apa, biasanya tuh ada pembedanya lah gitu. Terus scanning brosur. Nah, yang kedua itu scanning short article atau scanning artikel pendek. Scanning short article can be taken from the newspaper, magazine or others. Jadi scanning artikel ini biasanya ada di apa? Majalah, koran dan artikel kayak gitu. Nah, misalnya scanning artikel pendek ini kita tuh apa ya, kayak misalnya zaman dulu itu kayak ini apa? Mencari apa ya? Di dalam artikel itu ada tulisan apa namanya? Misalnya Gunung Krakatau meletus. Nah, Gunung Krakatau ini meletusnya pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan Krakatau itu terletak di mana gitu. Jadi lebih dijelaskan. Maaf mengganggu sebentar. Ya. Ingin konfirmasi terkait video online. Oh. Ya. Ya. Sudah berapa kali ya? 3. Oh, sudah terupload semua? Sudah. Ada gangguan sama debut nggak, Mas? Terkadang Terkadang. Nyaman pakai debut apa prefer untuk ganti kayaknya. Nanti bisa menemui Mas Agus ya setelah ini. Oke. Untuk Mbak ada kendala nggak masalah Skype-nya atau masalah apa gitu? Skype-nya ada, mungkin waktu saya pertama masuk itu nggak bisa masuk, tapi chatting sama Bapel ya. Untuk yang kayak ini tuh nggak ditanggepin, sampai sekarang nggak pernah ditanggepin. Jadi saya tuh saya otak-atik sendiri baru bisa. Itu udah chatting Bapel tuh udah lama. Aku bilang sama Bapel, Mbak, Mas, ini apa, komputer saya tuh nggak bisa ini loh, nggak bisa ikut join loh, nggak ada suara gitu. Tapi dari pihak Bapelnya itu nggak ada respon sama sekali, cuma di udah sampai sekarang nggak ada sama sekali. Tapi sekarang udah bisa atau belum Skype-nya? Iya, otak-atik sampai 1 jam satu jam nggak bisa, kebesokan lagi nggak bisa, otak-atik sendiri akhirnya bisa. Tapi sekarang sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan Bisa sih, cuma ikut satu apa ya, biasanya kan bisa pakai Google ya sama mau apa Firefox gitu. Sekarang cuma bisa pakai Firefox aja, Google nggak bisa dipakai. Oke. Untuk tugas dari beliau ada ini nggak, kendala nggak? Sebenarnya namanya belajar, Mbak, kendala itu pasti ada dong, tapi plan aja jangan terlalu pusing. Ya, maksudnya deadline-nya atau tugasnya terlalu banyak mungkin, apa gimana dengan Semakin tertata semakin kita maju, Mbak. Oke. Jangan Baik, karena ya. sernya di sini ya. Iya ya. Oke, baik, berarti nggak ada kendala ya. Nanti kalau ada kendala atau apa ya kita mohon maaf, mungkin waktu itu belum bisa Ya, melayani dengan Ya, baik. jadinya tuh kalau ada mahasiswa yang itu langsung direspon baik, kan kita butuh juga ya, kita juga bayar loh, Mbak. Iya. Jadi responnya tuh harus bener-bener ada gitu. Oke. Kalau bukannya nyalain sih, makanya kalau yang dulu langsung chatting pagi gitu, dia malamnya jam 12 malam apa lebih, dia tuh balas, oh Mbak gini ya Mbak, besok gini. Ini ditunggu-tungguin sampai saya tuh nggak ikut mata pelajaran itu, cuma masuk. Masalahnya pas mata kuliah ini aja apa sebelumnya? Ya pertama itu dimulai itu dari Miss Esther ya, rating ya. Rating susah, nggak bisa masuk itu. Soalnya Mbak juga saya udah kasih solusi ya sama Mbaknya kemarin ya. Buat seperti ini Mbak, apanya segala macam diinstal di mana kemarin, Mozilla ya. Ya. Install yang ini seperti rupanya nggak bisa juga gitu. Ya. Jadi juga tahu pas Iya, pelajaran kasih tahu dulu sama bapelnya gitu biar tahu mereka. respon lah. Tapi ini laptopnya nggak, sekarang udah bisa kan? Udah. Maksud saya kalau ada masalah saat di bawah laptopnya mungkin kita malah Iya, bisa lebih baik masih, gitu. ya, Gitu. masih Kalau bisa saya masalah masuk. laptop sendiri, ini Windows 7 sama adik saya otak-atik ke Windows 10. Jadi Jadi, mau balik lagi dia nggak jadi bisa. mohon jangan sampai terulang setelah saya ini, jangan sampai di belakang saya tuh terulang seperti itu lagi. Kita tuh ya dibilang kecewa juga kecewa, waktunya kita belajar kita masih utak-utik. Ya, maksudnya Gitu. kalau nanti ada masalah laptop mungkin bisa Boleh ya? menemui ya, bisa Oke. ke Boleh. kami. Benar. Ke yang depan tuh ada Regis ya. Namanya siapa yang Ke Mas Yagus. Mas Agus ya? Iya, Oh ya. Mas Yagus. Mas tahu nggak? Mas Agus. Iya. Ntar nyari tanya. Kita Iya. tanya aja. Iya ya. Nanti bisa ya menghubungi. Maksud saya kalau nanti kalau kebetulan ada laptopnya Mbak juga bisa dibenerin sekarang. Ya, lebih baik seperti itu. Makasih. Ya, Oke, ya. thank you, Mbak. Oke, makasih ya. Maaf ya, Mbak. Mbak. Ya. Mari. Alright, go ahead. Tadi udah ya scanning short artikel, sekarang scanning artikel pendek. Nah, sekarang yang ketiga ini scanning to short text. Jadi
scanning 2 teks pendek. Ini nggak ada contohnya loh. Scanning to short text means reading two different article. Jadi di sini ini contohnya the newspaper but contain the same topics. Jadi scanning artikel 2 artikel pendek ini scanning yang berada apa namanya tuh ya? Di beda artikel, misalnya apa? Di artikel sama di koran, tetapi topiknya itu sama. Misalnya sama-sama motor gitu, menjual motor tapi kita tuh beda artikel gitu loh. Jadi satu di koran yang satu di majalah tapi sama-sama membahas menjual beli motor gitu. Topiknya tuh topiknya sama gitu loh. Mudah nggak Mbak? Nggak mudahnya di mana Mbak? Itu yang terserta bukannya itu ya, yang misalnya yang nyari kalimat yang rancu atau apa sih yang itu? Kalau di pelajaran yang dulu sih scan shot itu apa? Yang berbeda tempat, berbeda iya, tapi topiknya tuh sama gitu. Iya Mbak. Dia alinea ya, paragraf yang tergantikan kayak gitu. Reading Iya. itu kan Iya perasaan Iya. ingatnya kayak gitu iya deh. itu kan maksudnya paragraf kan ada 2 bacaan. Iya, itu tapi paragraf ini berbeda, dibagikan iya. ke sini, jadi kita harus bisa menggantikan lagi antara 2 paragraf tadi yang tertukar begitu. Kalau Ada, gitu Iya, ini ingatnya itu ini bahasanya. ini kan dulu kan denger di tempatnya itu siapa waktu ngajar yang dulu itu Miss Melva Melva. gitu. Iya, di sini tulisannya juga Scanning to Terus- short ya ini short. paragraf yang tertukar. ada 5 sih. Iya. Udah lanjut nanti kita bahas. Lanjut dulu lanjut. Iya iya. Terus yang terakhir ini scanning buku. Scanning book ini kok aku misalnya kebalik ya. Scanning book is looking a specific information in a book. Jadi scanning ini mencari informasi yang spesifik gitu, mencarinya di buku. Contohnya apa ya, misalnya buku reading itu disuruh mencari sesuatu yang spesifik di dalam buku itu sendiri gitu. Hebat dari bacaan itu. Dari buku misalnya reading Poin itu penting ya apanya gitu ya. Bisa nyari modul berapa, hati-hati itu daftar isi. Daftar isi. Iya. Isi tadi kan. Udah cuma 8 slide aja nih. Ada yang mau Ya udah mungkin dari saya this is my Presentation. I'm sorry because Because saya banyak salah gitu dalam mempresentasikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Give applause. Do you have any question for the model 1? Itu deh sebenarnya itu yang scanning. Yang mana tuh? Yang scanning to short text. Itu halaman berapa sebenarnya? Enggak, itu review dari Review dari Mm-mm. yang reading sebelumnya ya. Makanya saya tadi nyari Aku yang pun Iya. serput. kita ini lagi bahas reading ini. Mana ini picture? biar nge-review Atau lagi. Scanning, kita Sering yang- bahasnya scanning yang umum. Oh, yang umum. Jadinya ya ada beberapa tipe kan, dulu kan ada 5 gitu. Iya. Biar dibahas lagi. Karena kan kita kan di sini reading 3 Iya, sudah makanya. meningkat. Iya. Artinya kita nggak mendetail lagi. Mana ini short class gitu? Enggak, tapi saya ingat enggak. Saya cuma poinnya lah. Oh ya, berarti dia maksudnya bahas dia scanning secara umumnya itu begini. Iya. Padahal kan kita lagi bahas scanning. Ya, scanning sebenarnya ada berapa? Dari yang berikutnya katanya, yang sebelumnya katanya. Ada 5 katanya. 5 apa? Yang pertama itu apa? Brosur, scanning Ya, brosur sudah kita pelajari. Pendek, short artikel. Short artikel. Brosur, artikel, artikel pendek, To short text. to short text, scanning And then book. Scanning book. scanning book. Scanning book or book scanning? Book scanning. Kayaknya book scanning. Book scanning. Book scanning. Oke. Yang ini sudah kan? Iya, Yang ini artikel udah kan? udah. Yang ini to short. Kayaknya itu deh. Nah, katanya scanning to short apa katanya, Mbak? Ini apa? Scan to short itu yang text mean reading to different article. Jadi yang dari artikel yang berbeda tapi topiknya itu sama, Sama. gitu. Artikel yang berbeda tapi topiknya sama. Contoh, kita ambil dari surat kabar dari Jakarta Post. Terus kita ambil surat kabar dari Metro TV gitu, Metro TV News. Mereka itu ngambil topik tentang Gunung Krakatau tadi ya. Gunung Krakatau katanya, Gunung Merapi Krakatau. Terus Misalnya kalau ini lebih apa kayak jual beli, misalnya beli motor gitu. beli motor, Iya. jual beli motor. Iya, jadinya tuh
di tempat yang berbeda, Berbeda. tapi satu topiknya tuh sama, Sama. gitu. Ya di situ topiknya tuh sama. Gitu. Walaupun dalam cara penulisannya itu berbeda, tetapi topiknya sama. Intinya sama. Intinya sama seperti itu ya. Jual motornya Pak Andi ya di sana juga jual Sana motor. aja. Iya, tapi beda yang lain kan? Iya. Di tempat yang lain. Nah, seperti itu ya. Iya. Too short. Too short. Mungkin kita bisa lihat di internet gitu loh. Karena ini juga Sir baru tahu too short apa? Kalau pendek ya. Iya, Teks too short pendek teks ya. Soalnya itu setahu Sir sama, kita mencari topiknya dari walaupun dia dari artikel yang berbeda tetapi topiknya sama, kita juga bisa melakukan scanning. Garisnya besarnya saja, key point-nya saja kita cari, nggak usah terlalu Aduh, kan Jadi udah Google. Kita belajar bersama-sama ya. To short text ya. Bisa kelihatan ya? tuhnya itu 2 loh, Sir. Tuhnya 2. Ini sudah. Itu tuh maksudnya tuh Oh, 2. terlalu kayak aku tadi Iya, father dua hanya banyak teks. makanya dicontek tuh sama misnya, Mbak jangan tipe ya. Ya Allah, kejam nih Mbak. Jangan tipe katanya gitu. Apa itu tipe? Tipe. Otak. Terus gue siapa lagi ya? Ferry nulisnya versi. Kan konyol banget itu, berarti laptop saya yang ego. yang harusnya namanya tadi guys. Ya, menurut saya seperti ini juga. Kalau kita melihat 2 artikel Malah pengen mau. yang sama tapi beda tempat beda itu ya. beda media, itu bisa kita melakukan scanning. Dalam arti kita cuma membaca judulnya saja, sudah tahu kita apa itu isinya. Contoh tadi tentang motor, jual beli motor, pasti dia akan tahu ini tentang apa artikelnya. Selling, car selling. Kita nggak usah capek-capek baca lagi gitu. Kalau mau lebih detail lagi kita menggunakan apa? Skimming. Mm-mm. Mungkin kita bisa akan cari lagi lebih tahu to short artikelnya itu. Mending buka modul. Modul. Soalnya aku search kan, kok nggak ada di sini ya gitu loh. Biar kita Yang dulu sama-sama apa itu? belajar. yang kita maksud Yen, yang kita maksud tadi yang artikel yang tertukar itu apa? Iya, maksudnya itu bagaimana itu artikel yang tertukar? Setahu saya itu bayi yang tertukar gitu, anak yang tertukar Ada gitu. lagi sih sebenarnya ada satu lagi tuh scanning artikel panjang itu biasanya tuh, tapi yang lebih umum mungkin lebih 4 ini Yang 4 ini ya biasanya umum. Itu maksudnya itu gimana itu yang tertukar Oh itu? enggak, gini loh Mister, ada 2 teks kan. Iya. Nah itu di soal garis dipisah dinding. Iya, benar. Nah itu ada kayak maksudnya gini ceritanya misalkan kayak perempuan ini lagi dia ada di jalan raya, hujan-hujan apa-apa gitulah. Bawahnya nanti nggak nyambung, soalnya bawahnya nanti teksnya tentang kantor apa gitu. Oh. Nah, misalnya lagi nanti, jadi yang tertukar tadi yang mana harus dibalikin. Balikin gitu. Scan itu. Jadi kita yang tertukar tadi harus sampai batas mana-mana dibalikin. Dibalikin gitu. Ya, Seperti gitu. gimana? Yang satu relasi gitu loh ya sama relasi ya satu garis. Satu garis sama kelompoknya dia iya yang benar-benar. mana, ya kelompoknya dia yang scanning kayak gitu dulu pernah semester 2 ya. Oh gitu ya. Semester 4. Jadi kita ingat banget itu. Iya, memang juga Sir juga tahu soal yang seperti itu. Ada yang paragraf pertama kok beda dengan paragraf yang kedua. Harus maksudnya bagiannya harusnya bawahnya ini harusnya lanjutannya ambil dari sini yang mana. Yang kemana ya, Iya. benar-benar. Oke Mbak, ada lagi pertanyaan buat topik 1, modul 1 gitu? Untuk scanning aja ya ini. Iya, scanning kan masih modul 1. Nanti yang selanjutnya. Scanning kan memang intinya cuma kayak gitu doang ya. Poin aja. Poinnya Kalau saja. More information kita langsung skim. Right. Bisa skimming. Right, general. Jadi enaknya that is good for learn like this because you know we will remember. Right. Yeah, so I like it even. ngomongnya cepet banget kita tuh. Jadi paham tapi orang bisa ngomong iri, jealous, and jealous. Tapi jangan lihat grammar saya. Oh. It's okay, never mind. You can try it by yourself. Sir, ntar kita minta ini ya. Maksudnya aku
vocabnya, grammarnya tuh dibilang nggak bisa, emang aku nggak bisa gitu, masih acak-acakan kalau nulis. Grammar gitu. Yang nggak grammar, vocabnya juga. Vocabulary. Iya, Semuanya lah, saya Ya nanti kita akan pelajari kalau sempat waktunya kita akan pelajari di sini. Ya elah, baru juga masuk. Ya udah cepet banget ya. Iya, sudah jam 2. Kira tadi baru setengah jam. Oke, yuk kita lanjut lagi. Siapa yang modul berikutnya? Yeay, Mbak Yeni rupanya. Aku senang banget dengan mahasiswa menggunakan ini. Bukan artinya nggak senang dengan Mbak Desti ya. Saya nyimpen di situ, tapi nggak nyimpennya di laptop ya, Mister. Kenapa kalian sering sekali bilang misternya Miss? Itu pertanyaan yang sangat Saya belum dulu bilang Mister. kan Mister gitu dulunya Pak Devrinya tuh modelnya Mister. Iya. lebih baik kalian bilang Sir karena kan Miss dengan Mister itu kan hampir berdekatan. Tapi enak Yuk. ya. Saya nggak biasa panggil Sir. Biasanya Saya mesti Mister. Kalau ke bawah mana ya? oh ini enggak. Makanya oh iya. Loh, ya ini nyentuh-nyentuh. Apaan sih? Ih, banyak banget. Mbaknya my TOEFL gitu. Itu bagus tuh. Oh, mbaknya di skimming ya? Iya, Oh, skimming. ini bab 2 ya ini. Right. Okay, ladies and gentlemen, please welcome for Model 2. Give applause, please. Loh, jadi Enggak, biar ini. Good evening everybody. I'm here. Not good evening. What time is it now? It's 2. Afternoon. Ya. Baru bangun dia soalnya. Kirain lembur apa? Good afternoon everybody. I'm Good standing afternoon. here. Good afternoon. Today I'm standing here. I will presentation about skimming. The first one. Aku nggak. Iya, harusnya kamu di sini. Oh ya udah deh, jadi sini aja ya, Sir. emang English translation ya? English translation. Itu sakit hati nih. Iya, Enggak, maksudnya gue jurusannya English translation, gitu. Iya. Departmentnya ya. Iya, kan itu reading 3 modul 2 itu. It's okay. Alright. Go ahead. Oke. Slideshow. This one. Oke. Slideshow. Alright. Oh, iya. iya. And then ya elah. Go to next. Okay, Alright. sip. Definition of skimming. Skimming is quick strategy to find the main idea of the passage. Contohnya, enggak penjelasannya skimming itu strategi cepat untuk menemukan main idea dari sebuah teks. Contohnya ketika kita akan mencari news and then article. Next. Skimming strategy. The first one. Read the title and then don't read everything, just read what is important to your purpose. Number 3. Read only the first sentence of paragraph. Number 4. Looking for important pieces of information such as picture, charts, or graphics. And then the last, read the final paragraph completely. Next, time for skimming. Ada 3 waktu untuk melakukan skimming. Yang pertama, the first one, pre-reading. Repeatedly through some of the text which want to read. Maksudnya pre-reading, kita kan biasanya kalau misalnya mau ujian kita buka-buka dulu soalnya untuk apa ya, mana yang lebih mudah atau apa biar lebih gampang. Reviewing. Number 2, reviewing. Very useful for reviewing text already read. Kayak misalnya kita pas mau ujian, contohnya, for example, if you want to learn to study for exam, maybe you want to learn module. Jadi kalian pas waktu baca modul nggak semuanya yang poin-poin pentingnya, itu yang namanya reviewing. And then the last, reading. Don't waste the time to read everything. Often used for speeding read to find the general idea of the text. Jadi pas kalian misalnya udah pas baca nih ketemu soal, jadi kalian langsung ke titik yang kalian mau apa ya namanya? Iya, inti yang mau kalian cari. And then next. Makasih. Thank you. Thank you very much. And then makasih. Oh wait.
Do you have any question Ah, yeah. for Do you have Mbak Iem? any question? Kayaknya saya udah komplit penjelasannya. Complete? So Ya. far so good. What about you, Desti? Still confused? Masih yang mana? Gimana ya, gue bingung. Yang mana? Di mananya? Biar kita selesai. Yang itu peer viewing atau gimana Yang benar? coba dulu yang teks apa? Slide yang kedua apa ya ini? Oh, bentar. Ini yang pre-reading ya. Oh, bentar. Slideshow. Yang ini ya? Bukan. Oh, yang Oh, satunya. kan screen. Ini. Yang ini. Iya. Jadi ini yang pertama Tadi belum strategi. dijelasin sih ya. Iya, maaf. Skimming strategi. Yang pertama read the title. Kalian pas misalnya lihat soal, lihat questionnya tuh, lihat apanya dulu, jangan baca apa Teksnya. ya, teksnya dulu baru baca soalnya. Tapi kalau misalnya mau melimitkan waktu, pertama baca pertanyaannya, misalnya nyari apa dulu, ntar kalian baru nyari. Terus yang sama kayak yang nomor 2, don't read everything, just read what is important to your purpose. Ya. Kalian tuh langsung nyari ke kata kunci. Misalnya kalian mau nyari misalnya nama aktornya siapa, berarti kalian cuma nyari-nyari yang ada namanya. Biasanya kan kalau misalnya nama pakainya huruf kapital. Right. Terus yang number 3, read only the first sentence of paragraph. Misalnya ada banyak paragraf nih. Yang pertama ada misalnya ada 5 paragraf. Kalian lihat paragraf pertama. Biasanya kan main idea itu terletaknya misalnya di first sentence or the last sentence. Kalau misalnya kalian nggak nemu yang pada kalimat pertama, mungkin kalian bisa next ke paragraf kedua, and then looking for important pieces of information. Nyari yang apa ya, kata kuncinya, misalnya kayak gambar, kayak grafik, kayak chart, kayak gitu. Terus read the final paragraph completely. Biasanya di last itu kan ada summary-nya. Di final paragraph biasanya kan ada misalnya jadi kesimpulannya, misalnya si Ani suka kayak gini. Jadi kalau misalnya gitu, Conclusion gitu ya. iya, Iya. conclusion or summary dari paragraf, jadi bisa langsung lihat dari itunya. Jadi kalau misalnya udah ketemu, kalian nggak usah nyari-nyari lagi. Benar. Jadi stop skimming. Oke. Karena time is money. Iya, time is money. Iya, kita Don't waste your time. don't waste. Yep. Kita Don't membaca waste. skimming ini intinya jangan membuang waktu. Iya. Karena kan kita kalau mau jawab soal terutama di TOEFL, jangan pernah harapkan waktu Anda akan sampai menjawabnya itu jika baca satu persatu. Iya. Nggak akan sampai. Kalau teks di TOEFL itu panjangnya minta ampun. Iya, serius. Iya, 5 sampai 7 paragraf. Oh, bikin Kita boleh pusing. bayangkan Yang itu. nanyain cuma berapa kalimat doang, Benar. tapi teksnya banyak Teksnya banget. banyak. Sampai kadang selembar. Oh, Benar. God. Jadi kalau scanning dan skimming ini Benar. sangat penting dipelajari, apalagi mau TOEFL. Iya, jadi itulah intinya. Ingin important to your purpose. Apa Informasi menjadi yang tujuan? penting menurut tujuan. Tujuan kita. Iya, apa yang kalian cari gitu di skimming. Sudah Mbak Desti? Iya. Contoh. Ayo contoh. Kayaknya Mbak Desti semakin lama semakin banyak ini contoh. Dia pingin. Oke, tunggu ya. Kita yang kemarin atau masih ingat Mbaknya yang Itu ini. yang pertama juga kayaknya ini masih bingung deh, yang itu benefit gitu. Benefit yang mana? Yang under first. Nih. Ya, itu ide benefit. Ini goal. Oh, itu. Ini maksudnya Tujuannya ya. tujuan kita mempelajari ini gitu loh. Iya, tujuan kita mempelajari ini apa gitu. Oh, ini nggak ada engkit ya di sini. Ya, kita kasih dulu. Mungkin di sini modul berapa itu kemarinnya? Modul yang mana? Mungkin yang ini. 1, 2. Previous. Oh, yang ini. Contoh. Oh, yang itu. Contoh Mbak, ini. Ini kan yang saya nggak bisa itu kan Iya. cuma denger itu kan bisa salah itu kan. Yuk, bisa nggak kamu jelaskan ini? Bagaimana men-skimmingnya? Iya, oke. The student had fun on. Dari dulu ya, Sir? Ya, kita kan reading. Oh iya, Sir. The student had fun on their field trip. They Field.
field trip. They visited the Marine Museum. They were able to tour Attack. food and they bought souvenirs in the gift shop. After the tours, they ate a picnic lunch in the park and played with their friends. Jadi kan ini nyari intinya kan skimmingnya yang pertama. Para siswa menikmati perjalanan ke kebun kayak gitu. Mereka telah mengunjungi museum marin. Mereka juga dijelasin dulu atau gimana? Ya, jelasin. Mereka juga tur pakai Kapal. pakai kapal dan mereka juga membeli souvenir di kedai shop. Apa sih kedai? Yang kedai. Setelah Souvenir. Berbusnya ke rumah. setelah perjalanan mereka makan siang di taman dan bermain dengan teman-teman. Jadi intinya pas ini kan berarti kayak conclusion kan. Misalnya kayak yang tadi, yang apa sih namanya, yang Penutup gitu ya. iya penutup konklusinya sumarinya. Sesudah gitu. Oh, bentar, gue kok bingung sendiri. Iya, final paragrafnya. Iya kan, Lanjut. Gak usah grogi ya. bentar, gue pikir dulu. Oh enggak, ini yang pertama nih. The student had fun on their field trip. Itu main ide. Iya, main idenya. Kan berarti ini penjelasannya. Ini seperti anak-anak yang mendukung gitu jadi seperti bentuknya sentence-nya. yang ke atas gitu. Jadi kan mereka setelah mereka melakukan perjalanan mereka merasa senang gitu. Mbak. Jadi ini ceritanya tentang apa? Coba satu kalimat. Ceritanya tentang apa? Piknik. Satu kalimat, bukan satu kata. Jadi tentang apa pelajar itu senang gitu ya. The student Senang. has fun on Student their has fun. Iya, itulah. main idenya. Jadi kalau ada pertanyaannya, kan kalau di TOEFL itu kan ada langsung pertanyaannya. Kemana kan mereka pergi? Kalau ada pertanyaan, where they have, kemana ini? Kemana mereka pergi? Kemana mereka mengunjungi? Iya, The Marine Museum. Kalau ada pertanyaan kemana, itu artinya mencari tempat. Kita langsung where-nya itu, berarti berhubungan dengan place. Where dengan place. Jangan kita panggil satu-satu. Kalau ada dia, bagaimana yang sering bilang kemarin kalau nggak ada pertanyaan? Biasanya lihat judul. Iya, kalau biasanya kita langsung lihat judul kan? Iya. Kita langsung tahu apa ini teksnya tentang apa. Kalau kita nggak ada pertanyaan langsung lihat judul. Nah, kalau ada pertanyaan langsung ke pertanyaannya aja sih ya. Jangan kita baca duluan teksnya. Iya. Iya kan? Iya, kita. Oke? Sudah ngerti? Do you understand or do you have any questions so far so good? Do you have any question? Belum ya, Yeah, kita I guess. belum ikut ya. Hah? Kita udah bilang ikut ya. Oh, udah bilang. Okay, what about you? Mbak, It's okay for school. Ini lebih Yeah, it's understand for what Face to face, right? Iya, kayak gini lebih enak, lebih nyambung. Okay, please make the conclusion. okay, the conclusion. Don't say your conclusion, thank you. Alright, make your conclusion. Jadi skimming itu adalah cara membaca cepat untuk mencari main idea dari sebuah paragraf. Udah gitu aja. Right, okay, give applause. Thank you so much, Mbak. Yang semangat mak, tepuknya berasa kayak rame gitu. Alright, now. Wait. Right, this is yours. Thank you. Alright. Okay, now we are going to the next presenter. Who is it? Mbak Nabi, Mbak Nabia, please welcome her. Give applause, please. Mister Berlima ya, ini Mbak? di sini ya? Gimana? Ya udah tinggal Do you duduk have? aja. Tapi Oh. saya langsung pakai laptop You ya? you save it and then you can move this here. Oke. Di sini, Mbak. Sini gini saving dulu. Oh, aku juga punya sih, tapi nggak gitu. Kayaknya dia ini kan Apanya, makanya Mbak? di save di sini dia nggak itu, nggak bisa. Coba, saya juga punya itulah.
Bisa mbak, kita buat situ mbak ya. Maksudnya dia Iya, ini iya. Iya biar bisa ditayangin kan, seperti nonton film kita di sini. Saya kalau download bisa nge-save, tapi coba lihat di sini ya. Kalau download bisa nge-save, tapi kalau bikin sendiri kayak gini, impossible banget. Download. Download. Kita nggak Jawa ya, Javanese download. Down. Down. Load. Aduh, lu mana ininya? Load. Ini ya. Coba yang icon ini, Mbak klik. Terus enggak save as. oh ini. Save as. Nah, terus Mbak cari ini. Terus enggak bukan ini yang ini nih. Ini? Ke bawah, iya ke bawah. Ini You ke can? bawah. Iya ke bawah. Bentar, Sir. Ada data UFD yang G nih. Oh, ini. Ada data. Yeah, you have to remember, right? Iya. Ini. And then Klik terus save it. Right. Oh, save. Soalnya saya nggak pernah. Makanya nanya save dong. pakai ini. And then eject and move here. Udah mah udah ke save kok. Udah aku save. Tinggal cabut aja. Udah ke save. Coba. Terus makanya mau tidur. Nggak tahu deh. Saya tadi malam tidur jam 4. Hah? Tidur jam 4. Ya itu jam setengah. Maunya nggak tidur, saya nggak ngantuk. Ini Cuman tidur jam setengah 7 gue lupa pasang alarm bangun-bangun. Astagfirullahaladzim gue mau ada nggak tidur. Wait. Okay, check it. reading 3 This module one, right? 5 ya. Alright. Please pay attention to your friends, to our friends. Hello guys, I'm stand here for make a presentation about our rank about module 5. Still fresh. Yeah, Module just 5. yesterday. Still fresh. Masih Understanding complicated sentences. Sih mau belajar saya. Mister ini yang Yeah, right. ini kan? Right. Tapi saya juga kemarin pakai orang biasa pakai orang Korean sih Mister. Halaman berapa sih? Halaman Modul 5, Mbak. Modul 5. Ya, complicated sentences. For is complicated. 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 Perhatikan ya, kalau ada tulisan Ed-nya. T, itu dibaca D. Complicated. Carried. Oh. Right. Complicated. Right. Udah beda kan? Kalau ada study. Study. Kalau ada id dia di belakang. Apa ini dibaca? Studied. Study. Langsung aja studied ini buat. Study. Ini D juga. Jangan kalau orang Taiwan kan T dibaca D. Ya. Atau kebaliknya. Ya kan? Ya, Kalau ya. kita T D. Oke? Oh, gitu ya. Studied. Complicated. D. But guys, I want to presentation about module 5. Complicated sentences. Complicated sentences is for identification of subject and predicate. But I know that, and we use for like That. yeah, we use apa namanya relative pronoun. We use for relative pronoun like Pronoun. we use like have 6 or 5 Ini slide keberapa? relative pronouns. Halaman berapa itu? Ini slide-nya ada Relative pronoun. Ini kan saya masih baru Ini that. pertama. Iya, sabar masih that. Iya kan masih that. Relative pronoun Mbak Desti ini the mau kemana nih? the sentences will be longer ya and complex because use relative pronoun. Yeah, so we need to use relative pronoun for complicated sentences. Relative pronouns-nya ada beberapa macam ya. Nomor satunya relative pronouns are that, who, whom, whose, which. Number 1 is that. That. That is used to identify. Used. That is used to I. identify Identify. a specific person or things. Example, that's his wife coming here. And
we can also use that for Mention. mentions. That is bad news. Yeah. Actually, I have that too much, but I not right. It's Yeah. okay, just present first. Yeah. And then you Sekarang dijelasin pakai bahasa Indonesia ya, Pak. Oh, I'm sorry. Kayak Yeni tadi bahasa. Oh, Oh, that, mix bahasa Ya, and English. saya kalau relatif pronoun itu Coba. kadang Coba kalau fix. Inggris ke Indonesia saya malah nggak itu ya, maksudnya nyari mikir gitu ya. Relatif pronoun kalau bahasa Indonesia. Relatif pronoun Penghubung kata kan? penghubung kata ganti ya. Ya, Hmm. kita complicated sentences itu untuk mengidentifikasi subjek dan predikat. Mhm. Nah, kita kalimat itu akan menjadi lebih panjang dan kompleks ya, komplit because karena kita menggunakan kata penghubung, Right. relative pronoun. Nah, relative pronoun itu antara lain kita menggunakan that, who, whom, whose, which. Mhm. Nah, the first point I will talk about that. I repeat again, right? The use of relative pronouns. That is used to identify. Identify. That is used to identify a Right. specific person or things. Example, that is ya, that's his wife coming here. Mhm. Kan itu istrinya datang kemari gitu kan. Terus example the another one is used to mention, untuk apa? Mention itu apa ya? Menyebut gitu ya. Kayak mention. Kayak kalinya di komen Mbak. Ya, mengomen gitu ya. mention Mention Sebut you. nama dia gitu ya. That is bad news. The next bukan ini ya. Ini nggak tahu tadi malam. Ini yang terakhir. Tapi nggak tahu nge-save-nya kok dia jadi slide nomor 2 gitu loh. Ya nanti Oke. kita perbaiki. Unit 1. Ini tadi sudah ya, for identification or subject or predicate. Ya. Unit 2, relation pronoun. The sentences Ya. will be longer and complicated because use relative pronoun. Relative pronoun are who, whom, whose, which, and that. And then who. Right. I explain about who. Who we use as a subject or an object for people. Jadi who itu kita pakai untuk menjelaskan subjek atau objek dari seseorang ya, atau 6 orang. Mhm. Ya, jadi bukan barang apa hewan itu. Contohnya the man who is sitting on the bench is my boyfriend. I write there is a subject. Right? Lelaki yang duduk di atas kursi taman itu adalah pacar saya. And then sebagai objeknya the boy who went from apa tuh ya Mister tadi malam. Saya itu went itu kan pergi dari apa itu ya? Pergi. Kalau yang the man who is sitting on the Subject. bench itu jadinya who-nya itu menjelaskan the man-nya ya. Iya, subjeknya. Ya, yang Menjelaskan jadi subjek seorang domain subjek. gitu ya. Ya, gitu. Nah, jadi susunan kalimatnya kan kayak gitu. The man who is sitting on the bench is my boyfriend as subject. Jadi menjelaskannya the man bukan apa ya boyfriendnya. Ya, the man-nya. Ya. Ya, the man-nya subjeknya kan. Oh, Terus Iya balik-balik dia. Kan di sini kan ada the boy itu the man ah. Kan Loh, sama-sama. Iya, ya, maksud- so iya. we need to next. Lanjutkan. okay the second Ini saking example. semangatnya ini. The second Banyak pertanyaan. example is as object. You know, I explain to you is who we use it as a subject or an object for people. So dia who itu bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek. Nah, sebagai subjeknya kan saya sudah kasih contoh. The man who is sitting on the bench is my boyfriend as a subject ya, kurang tahu. The boy, terus number secondnya yang contohnya sebagai objek, the boy who went from Moscow with you is my son. Saya kadang ngomongnya cuma Mos gitu aja. Coba. Ada yang bilang Moscow, ada yang bilang Moscow. Itu tergantung siapa yang
bisa mengerti. Ya, saya kadang bilangnya go to mosque gitu, they are will understand. Ya, mosque Ya, kan. ya. Tergantung itu. Itu benar ini when the boy who went from mosque with you is my son. Mhm. Ini, Oke, lanjut nanti kita komentar. ya, ini sebagai objek. So Nanti kita kasih saran. the Next. is which. I will explain about which. We use as a subject or an object pronoun for animal and things. Mhm. Example, the cat which is climbing the tree on the tree ya. The cat which is climbing on the tree is mine. Mhm. Kucing yang sedang memanjat di atas pohon itu adalah kucing saya ya, is mine, kata pemilikan. Milikku. Milikku, ada kucingku ya. Mhm. It's mine. Terus yang contoh satunya lagi ini sebagai the bike. Bye. The bike which she was riding is broken. Jadi ini yang menunjukkan penghubung sepeda yang dinaiki oleh dia itu rusak. Mhm. And then next I will explain about whose we use to indicate Indicate. Kalau ada T di belakang, ID-nya dibaca nggak? indicate. Kayak gitu ya, indicate. Kalau ada T-nya di belakang, Tadi belasan. sama tadi kan dari pelajaran. Complicated. Iya ya, indicated. Iya, indicated. Ya. Indicate. Aku kok salah Ya, beli kita selama ini kayak mana? when Indicate. indicate Ini aja. Kalau ada di sini T, berarti ID-nya itu harus dibaca ya. Indicated. Tapi kalau nggak ada T itu nggak bisa dibaca. Misalnya stop, P kan di belakang. Kalau ada ini nggak mungkin stopped. oh Iya, gitu ya. kalau nggak Stop. stop it. ya. Gitu. Oh, berarti Itu stop. indicated. Indicated. Kalau study, studied. Study. Oh iya, study. Oke? Study. Study. Ya. Whose we use to indicate that the following noun belongs to or associated with person. Person. With person. Eh, Person ya. Ini bukan E keras. E keras itu person. Person ya. Kalau ini E lemah. Person. Person. Itu. Jangan E keras. Whose we use to indicate that the following nouns belong to or associated with person. Right. Person. Kita selalu bilang person ya. Itu kan. banget, itu mah yang punya selalu. Example is he is a man whose I dream it. Right. Yeah. Who's that? Only. You The see? one and only. I see. Right. He is a man whose I dream it. Apa des artinya? Ya biarin dia seorang Ya. ngerti. Seorang laki-laki He is a man whose I dream it. itu mimpi. Iya. Whose we use whose here. Wah, Who's- itu dia laki-laki. Tuh, Dia adalah lelaki impian saya. Apa lelaki yang saya impikan? Dia adalah lelaki yang saya impikan. kayak gitu. Contohnya Enggak, nanti kita komentar nanti. Lanjut dulu. Banyak lupa, sering lupa. Itu nanti Mbak. And itu yang tadi Mbak. Sudah yang habis? punya. Itu. Belum. Bukan. Sekarang yang Belum kok. ini. Itu Nih. kayaknya itu deh. Benar. Masih ada whom? Kok nggak ada hum? aku juga bingung ini masih ada satu mau dijelasin ini. Udah habis humnya. Wah, End of slide. Click yang to exit. kesimpan tuh. 7 doang. Kalau di Enggak, di yang sini ada banyak tadi 7. Banyak. 7 pas. Iya, udah ya? Udah. Masih ada womb, when, ing. Kalau di laptop saya? Nggak bisa. Oh, udah nggak usah nggak apa-apa laptop saya. Coba Yaudah. saya dia. Yang hum. Mbak jelasinnya pakai yang enak-enak aja kayak aku tadi Mbak. Ini ada kok. Sepengertiannya Mbak, jadi kalau itu nggak ada kayaknya ini. Iya, maksudnya kan sambil lihat sekilas. Nggak ada, Eh, Mbak. Oh iya ya? Nggak Oh ada. berarti nggak kesimpan. Ya udah langsung Oke. aja, Mbak. Ya, Ajar ya. aja, Hum. sikat. Whom is used. Nah, ini yang kemarin jadi persoalan kita kan? Whom is used instead of who as the object of a verb or preposition. Like
Maksudnya kalau untuk explain ya, menjelaskan kayaknya terlalu susah, tapi kalau langsung ke kalimat we will understand. Ya, You contoh. see, like contohnya, Bisa ditulis, Mbak? oke, Dihapus dulu mbak itu mbak. of course. Mbak mengganggu kali tuh, Mbak. Sama kan. Sama tuh. Whom is used instead of who. Saya langsung contoh ya. Right. Contoh example. Whom did with whom you went to school yesterday? With whom? Ini Y kecil ya. Whom? Itu tulisannya dari mana lagi kayak gitu? Apa? Enggak. Lanjut next. With whom you went? Continue itu bener nggak? Continue. 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 You went to Jawanya school banget dia yesterday. kalau ngomong bahasa Inggris. Nah, terkadang juga karena kan Batak. Jadi terkadang orang bule di kampus ini kasar banget nih ngomong bahasa Inggrisnya gitu. Saya cuma kasih whom benar dua ya, sama whom did you call. Ya, nggak apa-apa. Saya ambil itu ya. Coba yang Mbak Nabi. oke, yang lain. Yang satu lagi. Whom did you call? Siapa yang sudah kamu telepon? Wait, kamu belum masuk sekolah yesterday. Did you call? This is for whom. Oke. Okay. For example, for whom is with whom you went to school yesterday. Right. Jadi kesusunannya kayak gini ya. Dengan siapa kamu pergi ke sekolah kemarin? Whom. Right. Terus the another one is whom did you call? Siapa yang sudah kamu telepon? Gitu kan. Sebagai objek ya. Jelaskan apa? Ini kan ya as the object or of verb or preposition. Tapi saya contohnya cuma sebagai objek berarti ya. Ya. Maybe or of as a verb or preposition we need to find the another. Ya. That's- Oke, next. Hmm. ing close. Oh ya. ING close. When-nya belum ya mbak? When sama tinggal dua nih kan? ing close. I read for Marpi at 1985 clausa adalah bagian dari kalimat dan Itu tulisannya kecil banget. Iya. Aduh. Slideshow, Mbak. Slideshow biar lebih besar gitu. di mana? Di slideshow ini, Mbak. Di ini aja di blog. Biar besar. Marpi, I read from Marpi 1985 said clausa adalah bagian dari kalimat dan beberapa kalimat yang mempunyai dua klausa. Maksudnya gimana? Ada empat bagian ya. Ya. Terus klausa itu ini berapa? Pakai to be-nya is, MR, was, were. Mereka dikasih verb plus ing. Right. Terus kan tadi saya bilang ada 4 bagian yang dibahas di modul ya. Kita bahas nomor 1 itu terjadi bersamaan klausa utama di muka. Terjadi bersama klausa utama di muka. Berarti like she was eating lunch phoning a friend. Berarti ini maksudnya klausa utama itu kayak ibaratnya kalau skimming tadi kayak main ed-nya ya, kayak kata pokoknya ya. Sebenarnya yang dia lakukan poin utamanya itu ini sambil ini gitu. While ya, sambil. Jadi she was eating lunch phoning friend. Ada dua kejadian yang terjadi. Jadi Tapi makan yang dan utama sama Sambil nelpon. Sambil nelpon. Itu bagaimana itu kejadiannya, bingung, Sir. Maksudnya Iya, ketika dia makan iya, nelpon. sambil nelpon. Karena kita kan sering kayak gitu. Tapi inti ibaratnya Pokoknya dia ketika dia makan siang dia juga Bukan makan ketika. dia sedang makan siang Iya. she was eating lunch phoning friends sambil Dia sedang makan siang sambil telepon teman. telepon temannya. Jadi sambil makan sambil telepon, tapi terjadi kebersamaan klausa utama di muka. Di muka. Ya, jadi klausa utamanya she was eating. lunch. Terus Oke, Mbak Desi. Got it? second is terjadi bersamaan yang salah satunya memakan jangka waktu lama. Example, be careful when climbing the apartment.
Like I mean, this is for people for clean the window for apartment. So you ever see it, right? Gimana? Kan terjadi bersamaan yang salah satunya ini kan bisa tadi kan ada to be is MR ya, to be is SMR ya, tambah was were sama verb ing kan. Ya. Nah ini terjadi bersamaan yang salah satunya memakan jangka waktu lama. Berarti climbingnya the apartemen kan lama. Ya, Ya di itu. situ jangka waktu lama maksudnya bersamaannya be careful-nya sama climbingnya the apartemen. That's good. Kan? That's it. Alright. Next. You understand guys? Jadi bersamaan berarti to be ditambah verb ing. Ya. Kayak kalau mungkin kalau bikinnya dibandingkan kalau yang nomor 1 kan kayaknya cepet ya, pawning sama eating. Ya, mungkin. Gini aja Mbak, langsung simpan. Kalau ada is MR was were ditambah verb ing, itu langsung dikit aja di dalam mainnya. Ada 2 kejadian yang terjadi, langsung 2 dia terjadi seperti ini dan sedang berlangsung. Ingat, sedang berlangsung. Kalau dia pakai was, itu berlangsung di zaman mana? Sekarang atau lampau? Lampau. Jadi dia berlangsung, sedang berlangsung di dalam lampau. Ada eating dan pawning. Jangan lupa ada was tambah ing-nya. Tetapi kalau di dalam ini memakan jangka waktu lama, ada terjadi 2 bersamaan. Ini ada nggak is MR-nya? Nggak ada kan? Ini langsung ada climbingnya. Langsung itu. Climbing dia memakan waktu cepat atau gimana? Memanjat. Kan? Memanjat climbing the apartment. Climbing. Lama kan? Climbing. Iya, jadi ada 2 kejadian yang dilakukan oleh seseorang itu. Pertama, dia harus berhati-hati. Yang kedua, dia harus Climbing the memanjat. apartment. Gitu. Ya. Sudah? Cirinya cuma itu ya. Iya, Ya. oke. Got it? Poin Mbak Yen? itu. Oke, next. The T untuk menerangkan sesuatu sebagai alasan. Nah ini I have a little difficult for find the example. Example. Yeah, because only in our module only 2, right? Right. So yeah, but I hope this is I can explain you more understand with this example. Mm-mm. Like not having a car, he go by bus to work. Atau maksudnya he went ya, Mister. Tapi ini kan setiap hari go, ya dia pergi ke kantor. Kalau ada is he, she, it, verbnya kata apa? Apa is? Es, Go, verb one. es. He goes. He Goes. goes. He Nah, goes. itu yang saya. Nanti kita belajar itu. Ya. Iya. Not having Kita tadi a car. ya. Iya, ya ini saya nggak itunya. Iya, nggak Untuk apa-apa. menerangkan sesuatu sebagai alasan ya, kan alasan ya karena dia bekerjakan ini karena dia nggak punya ini. Ya. Oke, got it? Ya. Coba Sar, Ya. jelasin nomor 3 kan. Nomor 3. Bisa saya karena ini Bisa, sekarang oke. giliranmu, Mbak. Jadi kalau yang presentasi itu biasanya gilirannya dia, jadi saya hanya minggir. Ini adalah kelasnya dia. Iya. Oh, yang nomor 3. Yang 3. Untuk menerangkan sesuatu sebagai alasan. Mhm. Ya kayak not having a car, dia tidak mempunyai mobil, makanya dia pergi ibaratnya pergi kerja naik bus. Kenapa dia naik bus? Karena dia nggak punya Dia nggak punya mobil. Nah, inilah dia. Walking in the street, I don't have money. Ya, I was make like this lah, but Jadi seperti ini, ada alasannya mengapa dia melakukan sesuatu. Bagaimana kalau dia tidak ada not? Dia langsung ada having verb ing-nya. Ada yang bisa buat contoh? Benar. Dia nggak ada notnya, ini kan langsung ada not. Kita langsung tahu, oh ini nggak ada uang, nggak punya mobil ini. have Having a car, I can go to an maksudnya aku punya mobil jadi aku bisa kemana saja aku mau kayak gitu. Having a car, I can go Anywhere. anywhere. Ya, seperti itu Mbak. Jadi studying English, I can work in overseas. Ya. Aku dapat bekerja di luar negeri. Gitu. Studying English seperti itu aja. Tapi jangan lupa. Oh iya. Koma. Hmm. Ada komanya Koma. pasti itu. Iya, itu artinya ada poin intinya perfect menerangkan suatu jedanya gitu kan. Ya. Ya. Oke, Mbak Risti, udah Mbak Yen? Siap. Mbak,
So number 4 is menyatakan karakteristik atau suatu hal yang permanen ya, yang kayaknya sudah begitu adanya gitu ya. Seperti apa ini kalau kita biasanya gosip? Gosip Gosip orang. permanen ya. Maksudnya gimana? Ya lanjut lanjut. Example, my new apartment looking beautiful. This is I take from my past answer before. Ya. Sifat. Begitu bagus. Ya udahlah, contohnya gosip Kalau aja deh, sesuatu- biar gampang. Kayak sesuatu yang memang sudah kayak begitu adanya, gitu ya. Kayak kalau untuk makanan apa? The car, kayak rasa makanan. Ingat, biasa. jangan dibuat kata sifat. Intinya iya. kita ke verb. Iya, Mana itu? ing. Oh, bukan. Kan berarti nggak bisa Jangan. kayak pedas, kayak Iya. itu nggak bisa ya. Jangan adjektif. Ke kata kerja. Karena kemarin contohnya terlihat yang waktu ketik-ketik itu ada yang buat kata sifat. Kata sifat gini sih apa? Overlooking. Enggak, bukan. Ya, jadi ini harus diingat ing clause is we Hanya kata kerja ya? Ya. ya Hanya to kata verb. kerja. Intinya To verb. ada ing-ingnya gitu. Iya. Ada verb ing-nya. Biasanya verb ing itu biasanya verbnya verb one ya. Ya, absolutely. Verb Don't one make. dikasih ing. Iya, Iya. makanya Ya. verb tuh kayaknya nggak ada ya, Surya. Ya. Itu beda lagi fungsinya. Iya, aku bingungnya kalau udah irregular verb sama Pasti kalau regular verb, ing terus pasti nambah verb one. itu apa? Yang beraturan juga Iya. beraturan itu harus Kayaknya ada ditulis verb one plus ing ya. Ya. Tapi saya kayaknya verb langsung Ing clause. ing. Ya, ing clause. So I make a conclusion. I have made a conclusion. Jadi makanya jadi. Oke, your conclusion please. Coba. Module 5 Your conclusion. about a complicated sentences. Complicated. Complicated sentences. This for identification. Identify. See, oh my god. It's okay. I. For identification. Kenapa kita tunggu ya, Mbak? Kenapa kita membaca ini menjadi A? I. Nggak tahu juga. A B C Ya, D E F G H Ya, I. Jadi identify, jangan I. Kalau dibuat orang barat itu, orang bule, kalau I itu E. Oh iya. A, B, C, D, E. Kan lebih gampang tuh I love you, I love you. Iya, itu aja dibuat Ya, contohnya. makanya kalau sampai ke kalimat kayak gini lupa ya identifikasi. Soalnya ingatkan kita ke Indonesia ya identifikasi. Iya, langsung diserap langsung, Ya, kan? identifikasi kita ngomongnya identification. Identifikasi. Ya, identification. Alright. For complicated sentences is for identification of subject and predicate, and the sentences will be longer and complex because we use relative pronoun, and we use relative pronoun are that, who, whom, whose, which, and I was explaining of them, and then after that is we use ing clause. ing clause. Habis itu So? Oke. This is okay, right? It's okay. It's okay. This Thank your time. you. Thank you, guys. Alright, thank you so much, Mbak Nafia. Give a clap, please. Okay. Okay, let me- I move it. Dirame-ramein aja. Mau les komputer belum ada temannya. Dulu mau les komputer sama Pak Devri, Oh, sama iya. sekali nggak ada, sendirian saya nggak berani. YouTube juga banyak. Bayar nggak sih les itu komputer? Kok bayar sih bayar nggak masalah, cuman sendirian jadi I can Kalau di prefer itu kayaknya bisa tuh kalau sendirian kayaknya mahal. wajar. Tapi iya, tapi kan waktunya, tempatnya, kalau sendirian kayaknya gimana? Oke, nanti les komputernya ya. Oke. Jadi sejauh ini ada pertanyaan di modul 5. Do you have any questions so far about the module 5 that we want to learn here together? Itu yang nomor 2 guys, yang English yang tadi yang itu climbing kan. Iya kan waktu itu contohnya I have headache studying This one? English. Tuh ya nomor tuh. Iya, itu yang udah terjadi bersamaan. Yang mana? Satunya memakan waktu Jangka waktu lama ya? Ah, Itu yang udah. Ini kan dulu contohnya pas ngetik I have headache studying English. Jadi pas itu ngertinya gimana ya? Maksudnya akibatnya Belajarnya, belajarnya tuh lama sampai- jadi nyebabin sakit Oh, kepala gitu. gitu sepertinya. Tapi berarti nggak sih? yang ini ya? Iya, Iya. yang nomor 2. Contoh lain gitu. Contoh lain kayak kamu buat tadi kan, Mbak. Having Oh, headache headache
Headache. Headache. Having headache? Studying English. Because Itu translate-nya kayak gini. I have headache studying English. Kalau I have headache Gue tadi gue. studying English. Mm-mm. Studying English. Right? Oke, terus? Udah gitu aja. Nah, kalau jangka waktu lamanya ada? Study English. Studying. Memang Mbak belajar Enggak beneran kan itu ya? Iya, Itulah berarti dia makanya aku bingung. Itu yang masih bingungnya di situ. Enggak ada lamanya kita gitu. harus memilih yang kira-kira verbnya yang agak jangka waktu lama itu apa gitu ya. Mungkin apa ya, kayak riding the bike. dengar ya. Ini tadi apa contohnya? Ini kan tadi mbaknya pingin kita jelaskan kan. Terjadi bersamaan yang salah satunya memakan jangka waktu lama. Terus kita perhatikan. Ini bisa kita buat ini mbak. Memakan jangka waktu lama dan terjadi dua kejadian. Bersamaan. I have headache studying English. Ada yang janggal nggak? Ada yang kaku nggak dengan kalimat ini? Apa? Kita buat I have headache when Iya. studying English. Jadi ada nggak dua kejadian di sini yang terjadi? Iya. Ada nggak jangka waktu lama yang terjadi di sini? Iya. Unit Inilah jangka waktu lamanya. Inilah yang terjadi. Sekarang. Seperti itu. Sudah? Sudah paham. Paham? Iya, Oke. Oke, ada lagi? Desti, sepertinya Desti mau makan nih. Desti, Iya. jadi kita belajar grammar jadinya nggak ready. Yuk, gimana? Iya, tadi juga ribetnya di situ aja sih di nomor Situ. 2 gitu. Oke, yang ini sudah. Udah. Yang tadi menyatakan karakteristik. karakteristik yang gimana contohnya ya? Yang tadi Karakteristik. ngegosip gitu. Kalau orang kan gosip gitu kan. Sudah Apa yang karakternya. kalian tengok? Pertama, karakternya kan. Karakternya. Ini kan apa di sini artinya looking? Karakter Kelihatan. Kelihatan. Ditambah? Beautiful. Iya, jangan ditambah langsung beautiful, jangan langsung ke kata sifatnya dia. Kita langsung buat verbnya dulu, Kelihatan. baru ke kata sifat. Kita membuat langsung karena karakteristik pasti langsung ke kata sifat. Karena intinya kita di sini verb ing. Verb ing dulu baru kata sifat. Contoh, having expensive phone. Beli barang yang mahal. Mempunyai Punya barang yang mahal. mobile phone, handphone yang mahal. Gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan, Mbak? Nggak ada, Mbak Napia? No, I'm just okay. If you have any doubt, please tell me, right? Yeah. Oke, coba kita bahas satu-satu ya. Di modul 5 ini masih fresh, kalau udah lupa Tapi semuanya. cuman kalau di Google itu that itu banyak itunya. Oh, tadi ini ya, benar-benar that ini yang that that. itu untuk kayak sebagai adverb, that kayak sebagai conjunction. Nih ya, ini. Tapi saya Oke. nggak ambil karena Dengar. Di sini kenapa nggak ada T ya, Sir, waktu itu? Siapa bilang? Mana? Siapa bilang? Itu kayaknya nggak hapus semua dia. Siapa bilang? Kayak ini yang tadi. Wah, Siapa bilang? Serbuka ya. nggak ada ya. Serbuka. Kayak waktu itu yang apa? Berarti apa punya aku di kampus? Mungkin kayaknya pas keluar. Nih. ini terakhir. That, Ini juga ada pun deh. oh iya ini Aduh. Masya Allah, subhanallah ya di sini. Dasar. Yuk kita bahas satu-satu yuk. That. Apa yang tersirat di dalam pikiran Mbak semua ketika that? Ini untuk menjelaskan sesuatu. Menunjukkan sesuatu. Menjelaskan. Kalau ini sih biasa, ini buat contohnya Iya. kita karena kan that is the window and that is the door satu SD dulu. Iya masing juga. Tetapi kita di sini fungsinya untuk relatif. Di mana relatif ada untuk menyambungkannya. kalimat satu dengan kalimat yang lain menjadi kalimat kompleks. Kompleks. Contoh yang dibuat kemarin itu adalah ini. Nih. Iya Mister ya. The people that were here yesterday will return in a month. The people that were here yesterday will return in a month. Jadi
that ini menjelaskan apa? Orang itu. The people. The people. The people. Jadi kan mbaknya langsung that. Oh, iya, that, iya, iya. that. Jadi gak ada koneksi untuk menghubungkannya dia. Iya. Itu kayak berarti orang yang Untuk Orang yang di sini semalam akan kembali dalam waktu seminggu. sebulan. Sebulan. Allah. Gitu. Oke? Iya, sir. Terus ada pertanyaan sir lagi. Semoga bisa dijawab. Kalau ada word, kalau ada di sini, kan tadi mana tadi contohnya? Igos. Ah iya seperti itu tadi. Bagaimana itu, sir? Bagaimana kita tahu ini that? Di sini langsung ada verb ditambah es or s. Oh. Iya. Baru kalau enggak who ditambah ada is di sini ditambah verb ing. Ada yang bisa jawab? Jadi subjeknya ya. Lihat subjeknya. Lihat subjeknya contoh. Ini ya, serbuat dulu contohnya ini. Contohnya apa ya? Siti who sit in my what? In my house is my friend. Ada yang salah? Is nggak ada itunya. She will sit. Kayaknya itu kan di situ. Who is Itu sit? yang sedang duduk. Sedang sitting ya? duduk. Sitting. Iya. Iya. Who is Sitting. Ada isnya nggak? Is sitting kan? Iya. Benar atau salah? Siti who is sitting in Iya. my house is my. Siti yang sedang duduk di rumahku. Sitinya Siti is gitu mungkin apa Siti? Gimana Bukan gimana sih? sih? Saya Siti who is. Siti Kalau kita menggunakan verb ing, Oh, itu artinya sedang berlangsung. iya. Sedang berlangsung. Oke? Oke. Berarti si Sitinya lagi duduk di situ, Iya, sedang is duduk. sitting. Heeh. Nah, kalau tidak ada isnya, sit, langsung sit dia. Gimana? Siti. Benar nggak? Siapa? Siti who sit. Ah, salah. Salah. Pakainya sits. Kenapa? Itu kan Sits. singular. Singular. Iya. Emang ini siapa sih? Siti Kalau pronounnya? Bentar. Siti itu si Seperti contoh saya tadi. Iya, siapa ini Siti ini? My Pronounnya? friend. Pronounnya her. Her. Iya, benar, her. Terus kalau subjeknya? Si. Si, benar. Kalau he sit itu digunakan pakai s. Seperti itu. Jadi bagaimana ini? Kalau ada sini Sampai dibuka gitu. ini word. Dari mana kita bisa tahu ini bisa menggunakan The word? people. The people. They are. They. The people. Hah? Word. Seriously? Ya bentar. Kalau ada word di sini, War itu kan apa namanya? apa namanya Mbak Desti? Untuk si hiit apa ya? Bentar. Itu kan kayak tubinya people. To be-nya people. The people kan banyak. People kan Kayak jamak. kayak they were. Benar, jamak. Jamak, ya. Terus Berarti itu kayak That were her. emang kita ini aku juga bisa kok langsung here yesterday, gak usah pakai word, emang bisa. The people. rancunya di situ. Oh. Here yesterday. abis lihat apa ya, kan ada verb gitu ya, langsung dikasih verb harus sebelum berarti ngomongnya gue bingung ya. Habis Oke, itu gini. kan to be gitu. Dengar, kalau ada to be di sini, Iya. to be itu untuk menjelaskan pertama verb ing, right? To be tahu kan apa contohnya? Is Iya. MR bla bla bla. Kalau ada to be lagi itu untuk menjelaskan Subject. Apa? apa? Time. Apa itu time? Oh, waktu. Terus apa lagi kalau ada to be? Place. Tempat. Setelah place apa lagi? Adjective. Jadi contoh, the people that were here yesterday. Yang mana situ menjelaskan time? Yesterday. Yesterday. Di dalam grammar jangan pernah lupakan to be dipasangkan dengan ini. Ya saya mikirnya malah the people were-nya itu malah ke Iya, benar. people-nya. Ini Karena benar. they are- Yang dibilang they mbaknya, were. the people itu menjelaskan word. Bagaimana kalau kita langsung aja
ada isi titik-titik langsung yesterday. Contoh di dalam soal. Apakah langsung kita isi verb ing gitu? Enggak kan? Enggak, ya. Ingat aja itu Mbak. Terus kata sifat tadi ada nggak kata sifat di sini? Contoh Mbaknya tadi. Oh ada buat contoh, ini buat kata sifat pakai that. Kata sifat. Adjektif ya. Yang kata sifat? She is beautiful itu. Iya beautiful. Tapi kan kita untuk relatif Nah, pronoun itu relatif pronoun. menggunakan that. Oh. Yeni dan masa Yeni dan Ini that. Ini that. Iya kemarin siapa yang bilang itu? Apa itu that? Mati sir. Bukan. Ini ya. Siapa itu kemarin ya? That mati sir. Aduh apa tuh? aku lagi bingung. Presiden kenapa kamu lagi bingung? Oh. Ayo buat contoh dulu yuk. Buat Eh, yang kata sifat. The book. The book. maksudnya bunga sakura yang di taman itu yang dia sukai gitu ya. Gimana ini? Yang dia that is like or that's like. That she like it. That she like it. That she like it. Enggak, kurang. Enggak. Kayaknya bukan deh. Kurang. Bentar deh. Buku itu That book. the book. That book. Sama aja kalau bikin that. The book apa that book sir? That book or that book. Or the book. The book. The book. The book. Book That is thick. Apa thick? Tipis. 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 Apa lagi? That is thick. It Will return to myself. Iya benar. Contoh. The book. There is. Kenapa nggak bisa ya Allah? Iya, mau contohnya salah semua ya, Sir. Nggak salah. Nggak salah. Saya tadi Kita ngasih contohnya. benar. Itu benar. Tetapi kan kita Iya, intinya ke relatif. Iya, makanya saya kan tadi bahasnya kan relatif pronoun. Iya. Tapi kan saya ngasihnya emang tadi relatif pronoun ya. Enggak, itu contohnya. Iya kan nama itu gitu kan. Itu kan simple. Heeh. Itu untuk kata petunjuknya aja. That Bukan gitu. ke relatif That is my pronounnya. book. That is Iya, book. that is. Langsung ke that-nya gitu ya, langsung ke apa? Langsung ke pokoknya gitu. Ya ini hanya untuk menunjuk Will return to me. to me. Buku yang tipis itu akan dikembalikan kepadaku. Seperti itu. Sudah paham? Masih muntah lagi? Nih, Ingat aja ini, Mbak. triknya kan itu kata sifat. Kata bukan sifat. adjektif. Kata sifat itu selalu ini to be. Ini Itu adjektif. adjektif. Jadi ini refers to The books. itu. Ya harus banyak-banyak belajar, makanya we need to. Grammar kemarin nggak ada dipelajari seperti ini? Nggak lulus. Gak lulus. Grammarnya yang ngajarin Miss Esther nggak kelar semuanya ya. 12 bab nggak kelar. Iya, sebenarnya Semester sudah 1 Pak, tinggal-tinggal. Devri nggak mudeng-mudeng. Semester Struktur ini nggak ada yang ini nggak ada. Yang Jadi di dalam reading ini kita fokus bukan grammar ya. iya. Memahami waktu membaca. Kalau ada relatif pronoun itu reverse kemana waktu membaca? Reverse kemana? Maksudnya menunjukkan kemana, menjelaskan kemana gitu loh. Bukan kita fokusnya ke sini. Karena kan kalau di dalam bahasa Inggris ketika belajar bukan cuma fokus satu sih sebenarnya. Semua kena itu jadinya. Iya, Ke grammar. Grammar satu-satuan. apa tuh? Hmm. Jadinya kalau udah jelasin ini, oh Mbak yang kayak tadi kita bukan belajar itu ya Mbak, kita kesini emang kita itu ya kemana-mana dapet Iya. Kalau di Antilu kan banyak, kalau penggalan berbus itu kemana-mana, kan bukan banyak bagian banget. dia. Iya, langsung kayak dibilang Sir tadi kan, kita kan fokusnya reading comprehension, pemahaman. Waktu kita membaca suatu teks ada relatif pronounnya, kita sudah tahu ini reverse kemana, ini menunjukkan kemana ya. Misalnya ticknya ini kemana ya, menjelaskan yang mana gitu loh. Oh yang kayak kemarin itu kan apa? Yang mana? Mau yang apa itu? Yang Which? yang mana yang saya kan? Nih. Ini sudah ngerti which? Wait, dulu. Paham. Terus kalau yang saya nggak bisa itu ya kan saya belum nyambung. yang ini sudah who? Paham.
Paham? Ayo mbak, paham. Contoh satu deh dari mbaknya. Gimana ya? Kemarin saya ini. Contohnya, Jangan dikasih who itu untuk tanda tanya ya. iya. Fungsi who nanti di sininya jadi asking, bukan relative pronoun lagi. Oke? Ya Allah, Who menjelaskan refers to people. menjelaskan Ya. orang. Orang yang sedang berdiri di depan saya adalah Guruku. tutorku. Contoh bahasa Inggrisnya dong. Indonesia memang enak banget buat contoh. Man who is standing in front of me is my tutor. Right, that's good. Oke, jadi so far so good this. Ya. Ya. Right? Okay, next. Which? Di mana? Ingat aja itu lagu. Tapi di mana di sini artinya bukan tempat loh. Yang mana kan? Yang Bukan mana? place. Yang mana? Berarti tadi kan bener saya Ya. tuh, cat Yuk, udah ngerti nih? Udah? Ya, belum itu kan mengikuti Itu orang. menjelaskan tentang The big which pronoun or animal, tentang benda dan Atau hewan atau tempat gitu deh. Ngerti? Ya. Oke, Mbak deh. Contoh satu. Contoh. Ya, make it simple. Sebentar, Mister. Saya juga tiap hari bawa anjing sih, my makanya jangan anjing lagi. station, which is gimana ya? Betul. Ingat kalau ada is apa di selanjutnya. Gini aja. The phone which is ring ya. Kalau Which is- telepon yang sedang berbunyi itu, Mhm. the Adalah phone milikku. which is ringing, Mhm. ya ringing is mine. Right. Ya. Jadi itu ringing itu refers to mana? The phone. The phone, ya. Oke? The phone which is ringing. Do you understand so far? Which ya. Desti? Desti. Mungkin Desti harus kasih contoh juga biar paham. Ini udah contoh. Desti Yang sendiri. lain? contohnya ini lebih apa which-nya tuh menjelaskan tentang Oke. anjing gitu, buku gitu kan, Nah, sertanya. Which ini menjelaskan mana? tentang ini anjing, the dog. The dog atau Mr. Smith? Mr. Smith apa anjing sih? Anjing lah. Ya anjing lah, karena kan di sini contohnya animals. Iya, Kalau Mr. animal Smith dan itu orang. orang. Jadi perlu diperhatikan the dog which is barking. Yang di mana sedang menggonggong kan is tambah verb ing. Oke? Jadi jangan dibuat which ini Yang mana? manusia yang di mana artinya tidak kamusku yang di mana dipinjam oleh si Siti. Jadi dia menekankan kamusnya itu yang di mana dipinjam si Siti gitu. Dictionary Itu, which oke? Is Got it? borrowing. Which is borrowing. Ya. Okay? Okay. Thank you. Now we are. Oh, that's not good. See? Okay, what about whose? Lagi semangat Iya, lagi semangat. Habis gitu. Whose? Oh, Gak apa-apa, kita kan nggak ada, mana nggak, I don't know if writing they will give our test or I don't know. Ya. I don't know. kepemilikan. Okay, what about whose? Itu kepemilikan, jadinya tas yang berwarna merah itu miliknya. Jadi Saya mau dia tanya dulu. Apa? Kalau ada whose, mana whose tadi ini? Whose. Itu langsung yang ini dipakai atau yang ini? Itu yang atas. Kenapa? Punya saya. Posesif. Posesif itu meneruskan kemana rupanya? Reverse kemana? Ke benda Ke subjek Ke subjeknya apa? orang. Orangnya apa? Orangnya apa? gimana Maksudnya subjeknya itu menjelaskan apa? Kan banyak subjek. Subjek itu apa aja? I, you, we, they, bla bla bla. orang dan benda gitu aja lah. Itu Apa ya? mine I, gimana I kan? Iya betul. I. I, my, terus That's right. Mine. main gitu kan. Iya
itu harus diingat. Ronan dan Nun itu Iya. paling awal. Rating juga paling awal. Oke, ini sudah ngerti kan? Kepemilikan. Dia kalau misalnya pulpen ini adalah milikku. Jadi jangan lupa itu dikonekkan pakai whose. Ya. Oke? Whom. Ini yang membuat saya bingung dan juga orang bule. Ya. Menjelaskan tentang objek. Kalau- muter-muter ya. Ya, kalau contoh Simba ini gimana menurutnya? Saya pemahamannya seperti itu. Saya pemahamannya whom itu ya sebagai Ya. subjeknya. Dengan siapa Seperti dia pergi itu. ke sekolah kemarin? Benar. Ya. Benar. Tetapi ini artinya untuk Kalimat tanya. Kalimat tanya. Dengan siapa? kan Simbanya mau nanya dengan siapa kamu pergi ke sekolah kemarin gitu loh. Jadi kalau ini whom did you call? Ini pertanyaan juga. Pertanyaan juga. Bukan itu ya, bukan apa sih? Interrogatif. Oh, berarti Interrogative atau question mark. Jadi contoh ini. Ini George, Iya. whom you met at our house last year. Ini George Menjelaskan yang kamu- George gitu, George. Waktu kamu ngomong Not, George. not George. Biar English. Oke. Jadi ini whom menjelaskan siapa? Si George. Karena George di mana? Di belakang. This is George. terus Mister kalau gini, this is Anna, whom maksudnya ini Anna yang kemarin telepon kamu gitu. This is Anna. This is Anna, whom was Oh. call you yesterday. Dengan yang nelpon. Misalnya, dengan siapa kau nelpon? Berarti jawabannya dengan hers. Kan? Hers. Dia, jangan dipakai I, you, we. Nggak boleh. Jawabannya itu harus But you called her yesterday. objek. Ya, Gitu gitu. ya. Oke? Oh iya, objek pronoun. Karena objek ini ini. objek. Gitu ya. I objeknya apa? I, Iya, jangan gugup gitu dong. I, we. Oke, you jawab objeknya apa, Mbak? You. You, Hmm. her or his. You. you tetap you. You, Her or his? bukan. You tetap You tetap juga you. nya. You Ya, or kalau his. we, Our. 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 Oh, As. as. Itu harus diingat lagi. Itu harus diingat lagi tuh. Banyak lupa ini semuanya. Aduh gimana nih? Oke. Ronan dan Nun. Kalau our kan itu ya. Our kepemilikan, posesi. Malu-maluin. Oke, it's okay, never mind. Oke, that udah tadi ya. Ya. Ini udah, gimana? Udah tadi kan? Iya. Yo, jadi sejauh ini ada pertanyaan buat modul yang sudah kita pelajari. Sini sudah jam 3. It's okay. Three. Maybe. Boleh lari ke itu nggak itu ya, inference. It's okay. Inference yang kemarin jadi nggak paham. Halaman berapa itu? Misalnya Influensi apa yang mana sih? inference Inference. yang kemarin. Halaman berapa itu? Itu kan modul yang Modul 4 ya? Iya. 34 itu ya. Inference. Kalau itu dikasih tambahnya jadi aku cuma nggak punya. Ini belum rajin. Baru What page please? What page? 4.2. Ini pas. Oke. Langsung. Ada pertanyaan, apa yang pertanyaannya, Mbak? Itu inference itu pengertiannya apa sama penjelasannya ini belum mungkin. Oh. Itu bab berapa? Modul berapa? main sporting aja ya. Main sporting idean ya mas. 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 Bentar ya. Ini mau diklaim nggak hilang ya? Apa nggak kocak? Anakku nak lucu ya kan? Bab 4 ya? Inference. Bab 4 Bab 4 ya. Inference. Emang udah di otak hati gitu biar enak. Ini what is an inference? Inference. Inference. Dapat digunakan untuk beberapa cara membantu Itu respons. um, Untuk merespon Untuk merespon full of apa itu? a piece of reading. Apa itu? Bagian dari bacaan. bacaan. Jadi gunanya inilah gunanya untuk digunakan several way, cara untuk merespon si pembacanya.
Oke? Lebih menangkap ya, agar lebih memahami Iya, isi benar. dari suatu bacaan. Apa itu yang bisa harus kita respon? Pertama ini, faktor umumnya. Nah, apa itu faktor umum atau fakta? Fakta, apa itu contoh fakta? Sekarang fakta. Mbaknya menggunakan Jilbab. jilbab terus jaket. Nah, itu fakta. Oke? Langsung kenyataannya. Dilihat, misalnya seringnya pakai apa? Baju. Baju merah dan Oke. Tapi di dalam reading diperhatikan lagi kata-kata sifatnya nanti yang ada di bacaan teks. Oke. Yang kedua, emotion and feeling. Apa emotion? Emosi. Emosi atau perasaan. Perasaan. Karakter dalam satu statement passage. Oke. Kamu dapat menginfer informasi tentang apa itu? Author. Apa author? Penulis. Penulis atau pendapat atau feeling. point of view. Ingat aja Mbak, informasi itu kau gunakan untuk apa? Mendapatkan fakta, perasaan, emosi, dan opini. Oke? Bagaimana menginformasinya tadi yang kemarin itu dibilang Sir? Inilah itu. Menjawab clue. Langsung aja lah ke ininya. Ini infer. Iya. Kan kayak menebak itu kan saya jawabnya itu kan kayak menebak dari gambar misalkan ya kan. Iya. berpayung, Kalau ada apa, teks, image, kalian tebak langsung dia. Tentang apa ya? Kalau ada ininya. Iya. Oke? Contoh ini. Kenapa dia pakai payung? It may be rain karena hujan. Iya, itu mungkin akan hujan. hujan. Yang kedua, kenapa dia tidak datang ke sekolah? Karena dia Ya. sakit. Karena dia sakit. Faktanya, dia sakit. Jangan dia faktanya wrong class, masuk kelas salah. Eh, sebenarnya kita punya dunianya. Ya. Jadi infernya nih ditujukan untuk ke subjeknya. Terus ke subjeknya tadi itu langsung ke predikatnya. Tadi kan predikatnya si ini kan menggunakan payung kan? Iya. Menggunakan payung. Subjeknya yang mana? The guy or the man. Ya kan? Apa yang digunakan dia? Umbrella. Umbrella. Oke? Jadi inferennya itu intinya ya kayak itu ya. Fakta. Apa? Ya kayak apa? Pengertian tambahan apa sih? Apa? Ayo. Kayak supporting kayak Mendukung gitu. Mendukung ya. Ya benar-benar. Sesuatu Apa yang yang sesuai? mendukung gitu ya. Iya. Sesuatu yang mendukung. Kayaknya asing ya. Dulu kita Iya, kesimpulan seperti itulah. Iya. Kesimpulan dari apa yang kita Kesimpulan yang dari kamu lihat. Ya Allah. Inference. Astagfirullahaladzim. Si Mbak Yem ini udah makan nggak ya? Belum. Oh pantes. Ya udah kasih nanti itu. Baru banget. Oh pantes. Iya, inference itu kesimpulan, Mbak. Oke? Oke lah. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Bab So 1. far so good? Bab 3 itu bahasa apa sih? Bab 3 itu bahasa apa sih? Ada yang lupa. Bab 3, aduh, Bab 3 juga lupa nih si Mbaknya. Main. Nih. Ya ini. Bab 3 ini ya. Udah, ini kan easy. Ya itu sih. Ini easy. Gampang. main ada and support. Ini seperti hati. Tadi kan contohnya itu. Iya. Kalau nggak ada hati, seperti hadiahnya akan juga mati. Ya, mine is like a roof. Like a roof. Kalau nggak ada atapnya itu, udah kebanjiran deh, kehujanan gitu. Ini belum nonton PPT-nya, pantesan ini nggak paham. Oke, ada lagi? Malah seringnya begitu. Ada lagi? So far so good? Ya. Do you have any question? No. Oke, thank you very much. Dan hari ini bab 6 nggak dibahas ya? Hah? Bawa nggak ngapain? Kita ada kelas modunya kan. Bisa juga. Kita nggak ada Yuk, exercise. kita lanjut ke exercise. Ini untuk mengingat lagi deh. Jadi tolong ditulis jawabannya di belakang. Oke, itu kurangnya wis kayak Ini aku gini. udah ini loh, udah kok ini bab 6 belum dibahas. Oke, hanya waktunya 10 menit. Ih, Pak bahasa Inggris pula. Yuk, 10 menit. Ini mana sih ya? Bisa jawabannya di belakang. Don't cheating, alright? Oh, ini disuruh jawab ABC sampai G. Ya. What is the definition of Ya. scanning? Oke. Ini ABC-nya doang kan ya, Sir ya? Bukan, itu penjelasan, bukan dipilih. Definisi cuy. Ya Allah, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Nggak pakai nggak bisa. Keren. Bahasa Inggris. Lanjut. Ya, 10 menit aja.
Do your best. Cukup nggak Mister? Hah? Kalau Apa? Cukup nggak cuman 10 menit? Cukup. Itu easy. Itu kan baru kita pelajari semuanya. Gak usah dibawa suntuk. Sir hanya melihat bagaimana grammarnya nanti, isinya. Grammarnya tuh nanti ya paling pur. Poor, Poor, not poor. I feel poor. Poor is like kayak lemah banget. Poor, Poor. pure itu lemah. Poor beda. Oke lanjutlah, nanti nggak ada waktu kalian jadinya. Yuk. Enak face to face ngajarnya Iya, Langsung jelas. daripada belum lagi sinyalnya yang gimana gitu. Mungkin ini jawabannya juga harus spiritual shot ya daripada. Ya, shortly. kayaknya 10 menit nggak cukup deh, Shirley. Bener aja, Sus. Nah, cukup itu. Ya kalau nulis ke Inggris sih rada-rada ribet ya. It's okay, just mix, it's okay. Tapi jangan semua di mix ya. Misalnya satu kata nggak tahu bahasa Inggrisnya. Hey, don't cheating. Bab 6 der. Mana ada bab 6? Bab 6 ini udah aku print dia mah. Thank you for the cake, Mbak Nap ya.